Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kurniawan dengan NPM 23130.319. Oke, di sini saya akan menganalisis sebuah aplikasi sistem registrasi mahasiswa dari si AKAD yang memiliki 5 fitur. Yang pertama, mahasiswa mendaftar akun baru, mengisi biodata lengkap, mengunggah dokumen seperti KTP atau ijazah. Kemudian ada melakukan pembayaran biaya registrasi dan mendapatkan status terdaftar jika semua tahap valid. Oke, sini yang saya analisis pertama yaitu fitur mahasiswa mendaftar akun baru. Saya menggunakan metode whitebox testing dengan unit test. Alasannya kenapa memilih whitebox, karena pengujiannya pada fungsi validasi internal, email unik, dan kekuatan password. Terus saya mengambil studi kasus. Yang pertama, ini ada input username sudah terpakai. Jika username sama itu, maka sistem nanti akan menolak registrasi. Yang kedua, password tidak memenuhi kombinasi huruf dan angka, maka muncul notifikasi error. Jenis pengujian yang saya lakukan untuk fitur ini itu fungsional dan automated. Alasannya kenapa fungsional? Karena memastikan fungsi validasi login dan registrasi sesuai kebutuhan. Kemudian resiko jika langkah ini dilewati adalah akun bisa menjadi ganda, password lemah, sistem rawan diserang oleh brute force. Alasan kenapa tadi memilih automated, karena automated itu lebih efektif sebagai pengecekan pola password dan keunikan email. Bisa diuji berulang dengan script tanpa pengawasan manual. Yang kedua, ada mengisi biodata lengkap. Metode yang saya gunakan masih sama, pakai whitebox testing dengan sistem integration test. Karena ini menyangkut integrasi antar modul input database, makanya menggunakan whitebox testing. Kemudian untuk studi kasusnya saya memilih saya punya ini semua field atau form yang ada di biodata, seperti contohnya di si AKAD ini. Di form biodata, mana biodata? Nah, seperti di form ini, semua ini itu harus wajib diisi. Nanti tujuan untuk data tersimpan ke tabel mahasiswa. Kemudian jika ada field kosong, itu sistem pasti menolak simpan atau muncul pesan data belum lengkap. Jenis pengujian itu fungsional dan manual. Alasannya karena fokusnya itu pada logika penyimpanan data dan keakuratan input, bukan performa. Resiko jika langkah dilewati itu data tidak lengkap, menyebabkan error di proses lanjutan seperti verifikasi dokumen. Alasan memilih manual tadi karena lebih efektif, karena nanti penguji itu perlu memastikan UI form itu berfungsi dan validasi pesan error itu tampil sesuai harapan penggunanya. Kemudian yang ketiga ada mengunggah dokumen KTP atau ijazah. Level testing model yang saya gunakan adalah black box testing. Dengan level testing itu sistem tes. Kenapa black box? Karena hanya menguji hasil input dan output, bukan kode internal. Kemudian studi kasus yang saya gunakan yaitu ini. Yang pertama, file ekstensi JPG diterima untuk KTP dan PDF untuk ijazah itu valid. Nah, kemudian upload dokumen dengan nama file sama, itu sistem harus menolak atau hindari pengkopian nama file. Jenis pengujian fungsional dan kombinasi antara automated sama manual. Alasannya karena tujuannya ini nanti pengujiannya itu untuk mengecek fungsi unggah file dan validasi format, bukan kecepatan atau daya tahan sistem. Kemudian resiko jika dilewati yang seperti ini tadi. Nah, ini contohnya itu
Resiko yang dilewati, file lama tertimpa, data peserta hilang, atau dokumen tidak dapat diverifikasi. Alasan pemilihan kenapa harus kombinasi antara automated dan manual itu untuk cek ukuran, format, dan nama file unik. Kemudian yang manual untuk memastikan isi file sesuai dokumen yang diharapkan. Kemudian yang keempat ada fitur melakukan pembayaran biaya registrasi. Seperti contohnya di sini. Nih, bagian sini. Itu saya menggunakan whiteboard testing dengan level testing itu integration test. Kenapa whiteboard? Karena perlu melihat integrasi kode API dengan sistem pembayaran. Kemudian studi kasus yang saya pilih itu yang pertama ada simulasi transaksi dari dua bank berbeda. Keduanya sukses dan status berubah menjadi lunas. Yang kedua ada simulasi koneksi internet terputus saat transaksi. Sistem nanti akan menampilkan transaksi gagal atau coba lagi. Jenis pengujian itu fungsional dan automated. Kenapa fungsional? Karena pengujian ini fokus pada fungsi API dan alur transaksi. Risiko jika dilewati data transaksi tidak sinkron yang bisa menyebabkan perbedaan data antara sistem dan gateway. Alasan pemilihan kenapa automated ini? Karena lebih efektif dapat menjalankan simulasi transaksi dalam banyak kondisi tanpa campur tangan manusia. Jadi nanti tujuannya untuk datanya supaya tidak bisa dimanipulasi seperti itu. Kemudian mendapatkan status terdaftar atau aktif seperti contohnya di biodata ini. Nah, ini statusnya aktif. Itu level metode yang saya gunakan yaitu black box testing dengan level testing itu user acceptance test atau UAT. Kenapa black box? Karena hanya fokus pada alur dan output akhir sistem. Kasus yang saya gunakan di sini yang pertama ada semua proses selesai dan terverifikasi. Status terdaftar atau aktif seperti ini. Nah, ini. Kemudian pembayaran belum diverifikasi, status menunggu verifikasi. Jenis pengujiannya itu fungsional, kemudian manual. Alasannya karena fokus pada hasil logika sistem. Semua proses valid dan status terdaftar atau aktif. Risiko jika tahap ini dilewati, mahasiswa belum lengkap tahapannya, tapi sudah dianggap resmi terdaftar, sehingga menyebabkan data akademik tidak valid. Alasan pemilihannya, kenapa manual lebih efektif? Karena perlu diuji pengalaman pengguna sesungguhnya untuk memastikan semua tahap berfungsi seperti alur registrasi real. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.